Sejauh mata memandang, hamparan petak-petak lahan garam sembari semilir angin hawa pantai membawa panas terasa di tubuh. Kincir-kincir angin bertebaran melukis panorama Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Di sisi lain, rimbunan 46 hektar pohon mangrove begitu elok dipandang, sehingga membawa sekumpulan habitat hewan asyik bercengkrama, membawa rejeki bagi masyarakat desa. Rimbunan pohon mangrove menjadi saksi keuletan dan kerja keras sosok Bapak Salaman, tokoh dan penggiat lingkungan. Yang merintis lingkungan di Kecamatan Galis ini ya pada umumnya di Pamekasan sejak tahun 86. Jadi pada waktu itu saya masih SMP kelas 3. Saya sudah merintis sampai sekarang. Ya banyak berbagai ya penghargaan. Banyak juga musibahnya. Tahun 1986 merupakan awal merintis penanaman mangrove bersama almarhum ayahnya. Waktu itu, beliau masih duduk di sekolah menengah pertama. Sehabis pulang sekolah, beliau bersama ayahnya menanam mangrove di pesisir. Beliau menjadikan ayahnya sebagai satu-satunya sosok inspirasi dalam hidupnya. Saat itu, kondisi Desa Lembung yang terletak di pesisir sering banjir apabila air laut mulai pasang. Maka ayah dua anak ini mulai mengajak masyarakat dan perangkat desa untuk mulai menanam mangrove sebagai penangkis air laut untuk menanggulangi permasalahan desanya. Pada tahun 2012, Bapak Salaman membentuk komunitas Sabuk Hijau sebagai wadah bagi sesama yang peduli lingkungan di Desa Lembung. Berbagai rintangan dihadapinya, mulai dari cibiran, cemoohan, dan protes yang disertai dengan pengerusakan apa yang telah dikerjakan suami dari Nurul Imaniyah ini. Tetapi, rintangan tersebut tidak menyurutkan niat ikhlas dan tulusnya untuk membuat perubahan desanya jauh lebih baik lagi. Sebagai tokoh inspirasi saya sebenarnya bapak saya, cuman sekarang almarhum. Jadi tiap andil saya terhadap lingkungan itu tiap habis pulang sekolah kita menangis. Di situ ada suka duka sedikit, seringkali dirusak oleh masyarakat. Ya, dari kisaran luas hektar mangrove itu 19 hektar awal-awalnya baru saya merintis, cuman yang ada tumbuh sana sini itu ya, alhamdulillah sekarang menjadi 46 hektar yang terbentang sepanjang 3 kilo 700. Karena seperti sabuk melingkari kawasan Desa Lembung. Kemudian pada tahun 2012 saya membentuk kelompok ini. Kenapa? Hutan kita sering dirusak oleh masyarakat, terutama komisi di bawah kami untuk dapur, sehingga kelompok saya perempuan semua, yang laki cuma 3. Karena memang yang rusak kaum ibu dulu saya bentuk rekrut ibu-ibu, alhamdulillah aman sekarang. Nah, perjalanan kami ini suka dukanya lebih banyak dukanya. Kos saya ini dibakar sama masyarakat. Ya itu cuman pertama kejemuran usia. Yang kedua ada hal-hal yang memang kurang paham masyarakat. Jadi tidak semulus perjalanan mungkin dibayangkan adik-adik melihat sekarang seperti itu. Dulu pada awal tahun 86 itu
perkampungan yang namanya Dusun Rutan ini dimasuki air laut kalau Purnama itu. Jadi masuk air laut itu saking dengan gundulnya pesisir kita. Nah, sekarang orang nambak budidaya berani semua karena bukan tanggulnya tinggi tapi mangrove-nya yang sudah bagus. Dulu udah ada cuma satu. Kemudian berbicara tentang hutan mangrove, di wilayah saya itu ada 5 jenis tanaman. Ya kalau populasinya itu mangrove kan, nama spesiesnya kan masing-masing. 1 Rhizophora stilosa, 2 Rhizophora mugulata, 3 Abyssinia, 4 Soniratia, 5 Apiculatta. Jadi ada 5 macam yang sepanjang 3,7 kilo itu. Dan alhamdulillah barusan ini ada tanggapan dari pihak yang sudah dijadikan usaha. Sekalipun pembangunannya tetap berlanjut bertahap lah itu. Penanaman 46 hektar mangrove di Desa Lembung mempunyai 2 cara, yakni propagul, yaitu menanam 2/3 buah mangrove ke tanah atau pantai, dan polybank, yakni penanaman bibit terlebih dahulu menggunakan polybank sebelum ditanam di pantai. Untuk penambah nilai manfaat dari mangrove, Bapak Salaman beserta aktivis lingkungan Sabuk Hijau mulai merambah ke dunia produksi dengan memanfaatkan kopi, teh, dan madu buah mangrove. Dalam produksinya, Bapak Salaman mengkaryakan masyarakat sekitarnya yang didominasi ibu-ibu meski dengan menggunakan alat-alat tradisional, namun penjualannya berhasil merambah pangsa pasar luar negeri, di antaranya Jepang, sehingga menarik organisasi internasional asal Jepang, yakni Organization for Industrial and Cultural Advancement, sebuah lembaga nirlaba yang banyak mempunyai cabang di berbagai negara, terutama di Asia Pasifik dan Amerika Latin, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya berkarya pada masyarakat dunia, khususnya masyarakat negara berkembang. Berbagai penghargaan telah diraihnya, mulai dari tingkat Kabupaten Pamekasan sampai dengan tingkat nasional, yakni di tahun 2013, beliau meraih juara 1 nasional penghargaan Adi Bakti Mina Bahari bidang pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak hanya sampai di situ, perjuangan Bapak Salaman selama bertahun-tahun lamanya akhirnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Aja Bupati Bapak Haji Badrul Tamam ini muda, cerdas, dan juga inovatif. Terbukti kemarin dia mampu memasarkan kopi saya di negara lain. Kemudian dia perhatian terhadap lingkungan. Kenapa saya bilang begitu? Di Pamekasan, ia mohon maaf bukan membanding-bandingkan, semakin mulai meningkat. Teman-teman sebagai kader konservasi itu semakin meningkat banyak. Jadi ya mungkin beliau juga memberikan pancingan-pancingan seperti adanya kegiatan menanam bersama, bersih pantai bersama, pokoknya macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan. Dan kami mengajak kepada khususnya Pak Bupati, marilah kita bersama-sama untuk bagaimana supaya Pamekasan ini tetap lestari lingkungan ini, dan bagaimana masyarakat Pamekasan ini tetap mencintai lingkungan ini. Ya mari kita merapatkan barisan supaya ke depan tidak ada semacam harus dipaksakan lagi, tetapi menjadi kebutuhan dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Bapak. Pada tahun 2019 kemarin, kawasan mangrove
ditetapkan sebagai tempat wisata yang diberi nama Eko Wisata Mangrove Lembung. Ya, Bapak Salaman, yang saat ini mulai mengetuk tularkan ilmu dan pengalamannya untuk membantu sesama penggiat dan pecinta lingkungan, khususnya di daerah pesisir pantai. Keberhasilan dan prestasi Bapak Salaman ini menginspirasi generasi muda, bahkan menjadi acuan generasi muda untuk terus menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Mohon doa restu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, karena Bapak Salaman sebagai pemangku sabuk hijau dalam pelestarian mangrove akan maju dalam Lomba Wana Lestari di Kementerian Lingkungan Hidup tingkat nasional, mewakili Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jangan jadikan kita untuk tidak belajar. Di rumah pun kita bisa mengasah potensi kita untuk mengembangkan diri. Cobalah memberi waktu untuk diri sendiri. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri seminim apapun. Rasa takut dan cemas justru akan lebih memperburuk keadaan. Sebagai mahasiswa yang cerdas, kita harus membantu pemerintah untuk meredam kepanikan yang melanda masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi-informasi positif atau kata-kata menenangkan bagi orang-orang seperti keluarga ataupun teman di sekitar kita. Jangan jadikan masa sulit ini sebagai alasan untuk kita berhenti berkarya, karena masa depan adalah milik kita yang mempersiapkan diri hari ini. Akan ada perubahan di setiap keadaan, akan ada rintangan di setiap proses. Namun cita-cita dan optimisme harus tetap kita perjuangkan. Halo mahasiswa,